warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman Nuzran Tangahu. Unit kerja saya adalah di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan mengenai laporan orientasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dengan judul memaksimalkan minat baca siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo dengan nomor daftar hadir nomor 41. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. P3K memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan pegawai negeri sipil, seperti sistem penggajian, tunjangan, dan jenjang karir. Untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat. Nah, orientasi ini adalah kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada para P3K. Nah, orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, maksud dan tujuan waktu pelaksanaan orientasi. Pertama, maksud dari tujuan pelaksanaan orientasi adalah yang terdapat dua ya, yaitu yang pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dengan tujuan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Serta peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, untuk waktu kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan dengan mekanisme secara daring selama 4 hari, terhitung mulai dari tanggal 12 November sampai dengan 15 November 2024 di lingkungan tempat kerja saya, yaitu SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. Nah, adapun visi misi pemerintah Provinsi Gorontalo itu meliputi yang pertama adalah visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diorientasikan kepada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air, dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan kehutanan. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan, dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan. Terus meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Adapun yang lain adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas imtak pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya daerah agar terciptanya pendidikan sumber daya manusia agar Gorontalo berkualitas religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Nah, yang terakhir adalah terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani, menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional, serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan politik daerah. Manajemen kepegawaian itu adalah manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan P3K yang profesional. Nah, memiliki nilai dasar etika, profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut PP nomor 49 tahun 2018 pasal 1 ayat 1. Nah, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 manajemen P3K yang pertama adalah menetapkan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, dan yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi, dan keempat adalah pengelolaan kinerja, dan yang kelima adalah pengembangan talenta dan karir. Nah, kedua undang-undang ini adalah undang-undang ASN yang untuk P3K tahun 2018 dan tahun 2023 nomor 20. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing dan didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka diberhentikan dari P3K seperti itu. Nah, berikut adalah profil unit kerja Negeri 7 Prasetya Gorontalo. Nah, profil ini menampilkan visi dan misi. Dengan visi adalah menjadi sekolah unggul berkarakter profil pelajar Pancasila, dan misinya diantaranya adalah untuk mencapai visi misi tersebut, Semenegeri 7 Gorontalo mengembangkan misi sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah membudayakan literasi dan numerasi melalui intrakurikuler dari proyek profil pelajar Pancasila. Membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat, membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah, dan yang terakhir adalah menciptakan budaya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan harmonis. Next, rencana kerja P3K. Nah, rencana kerja P3K ini terdapat 3. Yang pertama adalah identifikasi isu, terus isu yang diangkat, dan gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Nah, saya mengambil identifikasi isu yaitu minimnya minat baca siswa pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, tapi ini bukan hanya saja pada kegiatan PPK saja, tapi kita bisa lihat dalam kesehariannya siswa ini tidak banyak yang minat bacanya itu kurang. Oleh karena itu, kami selaku guru atau pihak sekolah mencari solusi bagaimana caranya agar minat baca siswa ini bisa naik. Bagaimana anak-anak ini bisa peduli dengan yang namanya literasi dan numerasi. Nah, isu yang diangkat adalah minimnya minat baca siswa pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat adalah meningkatkan minat baca siswa pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu itu terdapat 4. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan pimpinan di sekolah, membuat janji dengan kepala sekolah, melaksanakan konsultasi, mempersiapkan bahan konsultasi yang akan disampaikan kepada kepala sekolah,
menghadap kepala sekolah untuk melaksanakan konsultasi dengan menggunakan pakaian rapi dan bebas, menyampaikan rancangan kegiatan secara terstruktur. Nah, outputnya, kepala sekolah menyetujui rancangan kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan masukan serta petunjuk. Kedua adalah membuat pertanyaan yang terstruktur. Konsultasi berjalan lancar. Nah, yang ketiga adalah penerapan nilai berakhlak. Saya membuat janji dengan kepala sekolah untuk melaksanakan konsultasi atau kolaboratif. Saya mempersiapkan bahan konsultasi. Saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan sumber daya pendukung. Oke, lanjut. Kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu itu terbagi atas 4 ya. Yang pertama mengidentifikasi ketersediaan sumber daya pendukung. Yang kedua adalah tahapan mengecek ketersediaan media kegiatan berupa bukti bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah, mengkalkulasikan ketersediaan sumber daya pendukung dengan jumlah siswa sesuai dengan tingkatan, meminta kepada siswa agar dapat membawa media pendukung seperti novel atau buku bacaan lainnya. Nah, outputnya tersedianya media kegiatan, bahan sudah tersedia, siswa sudah membawa media pendukung yaitu novel. Nah, penerapan nilai berakhlak itu saya mengecek ketersediaan media kegiatan berupa buku bacaan yang tersedia di perpustakaan. Saya mengkonsultasikan ketersediaan sumber daya pendukung dengan jumlah siswa akuntabel. Nah, saya meminta kepada siswa agar membawa media pendukung lain. Seperti itu. Nah, rencana kerja jangka menengah sisa tahun kontrak. Nah, di tahun pertama atau tahun ke-1 di tahun 2025 saya ingin menerapkan minat baca siswa melalui literasi pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter, dengan outputnya minat baca siswa melalui literasi pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan nilai adaptif. Di tahun kedua, saya menerapkan zikir bersama yang sering dilakukan di tiap pekan pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, zikir ini dengan outputnya adalah zikir bersama pada kegiatan penguatan pendidikan karakter dengan penerapan nilai kompeten. Nah, di tahun ketiga, tahun 2027, yaitu yang tahun ketiga ini menerapkan ceramah pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Ceramah pada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter, itu penerapan nilainya adalah akuntabel. Pada slide terakhir ini adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah pada laporan hasil orientasi P3K ini dengan judul memaksimalkan minat baca pada siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo. Ini dilaksanakan pada rentan waktu 8 hari dimulai dari tanggal 18 November sampai dengan tanggal 27 November tahun 2024. Nah, yang kedua, dalam kegiatan aktualisasi ini terdapat 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah melaksanakan konsultasi dengan pimpinan di sekolah. Yang kedua adalah menyiapkan instrumen kegiatan berupa bahan bacaan di perpustakaan. Yang ketiga adalah menerapkan minat baca pada kegiatan PPK. 4 adalah melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan minat baca buku siswa pada SMA Negeri 7 Gorontalo. Nah, saran dan rekomendasi. Melalui laporan orientasi P3K ini diharapkan nilai dasar ASN P3K dapat teraktualisasi secara nyata pada aktivitas kerja sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan ASN P3K menjadi profesional dalam pencapaian sasaran kinerja di unit kerja masing-masing. Nah, kegiatan ini juga sangat berguna untuk ASN P3K sebagai modal dasar untuk kami ASN P3K dalam memasuki dunia kerja baru sebagai abdi negara
pada tempat tugas masing-masing. Nah, berikut adalah foto kegiatan selama 4 hari dari mulai awal hingga terakhir, dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.